Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran 1, yaitu Nabi Muhammad SAW teladanku, dengan submateri yang pertama, yakni sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada sebuah cerita. Nah, suatu ketika Ali ini sedang melihat teman-temannya bermain lompat tali saat jam istirahat sedang berlangsung. Nah, ketika teman-temannya selesai bermain, ternyata Ali menemukan ada uang yang terjatuh di lapangan. Nah, ternyata Ali ini jujur. Uang tersebut oleh Ali diberikan kepada ibu guru. Kemudian diceritakanlah oleh ibu guru mengenai penemuan uang tersebut oleh ibu guru. Kemudian ibu guru pun mengumumkan kepada anak-anak yang lain, siapa yang telah kehilangan uang, kata bu guru. Nah, salah satu dari teman Ali kemudian mengangkat tangannya. Nah, alhamdulillah uang tersebut kembali kepada pemiliknya yang semula. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah. Hikmahnya adalah kita harus menjadi anak yang jujur. Nah, seperti itu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, atau disebut Rasulullah SAW. Beliau terkenal bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Karena kejujurannya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai anak yang jujur. Setelah dewasa, beliau pun dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang sangat jujur. Subhanallah. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan dan memerintah selalu bersikap jujur, yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, teman, dan semua orang. Contoh jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu tanpa harus disuruh oleh orang tua atau guru anak-anak. Berikutnya adalah contoh jujur kepada diri sendiri. Ketika ujian sekolah, kita harus mengerjakan soal ujian dengan kemampuan kita sendiri dan tidak boleh mencontek jawaban milik teman. Contoh jujur kepada orang tua, apa saja? Nah, contohnya adalah jika kita diperintah ibu untuk membeli sesuatu di toko dan ada uang kembalian, maka kita harus memberikan semua uang kembalian kepada ibu. Kita tidak boleh mengambil uang kembalian tersebut meskipun hanya sedikit. Berikutnya adalah contoh jujur kepada guru. Jika kita lupa mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, kita harus mengatakan sebenarnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya anak-anak. Kita tidak boleh membuat alasan atau berbohong agar tidak dimarahi oleh guru. Jika kita jujur, Bapak Ibu guru akan merasa bangga kepada kita.
Selanjutnya adalah contoh jujur kepada teman. Jika ada teman kita yang menemukan pensil dan bertanya kepada kita, apakah ini pensil kamu? Padahal pensil itu bukanlah milik kita, anak-anak. Kita harus tegas mengucapkan bahwa pensil itu bukan milik kita dan membantu teman untuk mencari pemilik pensil yang sebenarnya. Sikap jujur harus kita praktikkan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, masyarakat, dan dimanapun kita berada, anak-anak. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki beberapa pertanyaan, tapi jawabnya mudah sekali ya. Menjawabnya hanya dengan menceklis saja. Nomor 1, aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Nah, kita selalu berbuat jujur atau tidak? Nah, pastinya ya. Maka kita checklist di kolom ya. Nomor 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Nah, orang jujur itu akan dipercaya oleh orang lain. Maka dia akan beruntung. Maka kita checklist di kolom ya. Yang ketiga, anak yang tidak jujur akan merugi. Anak yang tidak jujur tidak akan dipercaya oleh orang lain sehingga hidupnya akan merugi. Nah, yang keempat, aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Nah, anak yang jujur itu disukai oleh banyak teman. Nomor 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah ku perbuat. Maka kita harus bertanggung jawab kalau memang kita bersalah atau dia bersalah. Maka kita checklist di kolom ya. Nah, seperti itu ya cara mengisinya. Selanjutnya kita berlatih lagi. Nah, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi siapa? Bagi siapa? Nah, bagi seluruh umat manusia. Pintar. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam apa? Betul sekali. Tadi sudah Bapak dijelaskan di awal ya. Kemudian yang ketiga, berkat kejujuran Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar apa tadi ayo? Nah, benar sekali. Kemudian yang keempat, anak yang jujur akan beruntung. Nomor 5, anak yang berbohong akan merugi. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu bagian B, keuntungan bersikap jujur. Apa sih keuntungan bagi orang yang bersikap jujur? Orang yang jujur itu disayang oleh Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Nah, bagaimana sikap anak-anak ketika sudah mengetahui keuntungan sikap jujur? Nah, dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur, karena tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berkata jujur, mengakui bahwa kita salah. Ini adalah sikap yang harus kita terapkan, karena ini adalah sikap seorang muslim yang sejati. Nah, anak-anak, semoga kita semua dapat mencontoh sikap jujur Nabi Muhammad SAW dan dapat mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.